Sule! Prikitiu. Siap, Mur. Ayo. Jangan kalah sama Topik Hidayat. Kita juga harus bisa bulu tangkis. Oke. Oke? Ya. Siap nih. Nih, gerakan nih. Lihat nih. Kita terus begini. Nah, tuh. Siap? Ayo. Kok kamu diam aja sih? Kejar dong. Enak aja. Gua cewek-cewek komplek di sini aja kagak pernah ngejar. Masa kok beginian gua kejar? Emang gua cowok apaan? Lu yang ngambil. Loh, kok aku yang ngambil? Yang nggak bisa nangkis siapa? Kamu toh? Yang terakhir mukul siapa? Saya, Le. Berarti yang harus ngambil siapa? Saya, Le. Udah, ambil. Kapiten sama ngambil koknya, capean ngambil kok. Sekarang aku. Ayo. Kamu yang nyemes. Makanya liatin. Biar pas. Nyemes itu harus pas. Nih, selurus. Oke ya. Tuh, iya. Nih, tak kasih servis bagus. Sule! Mur, pegang Mur. Gua mau lihat Kanjeng Mami dulu. Hati-hati, Le. Kamu bisa dipecat. Kanjeng Mami itu loh. Iya. Wah, Kanjeng Mami nggak sempet ngeles ya? Saya nggak pegang raket, tahu nggak? Siapa yang suruh main badminton di sini? Main badminton. Wah, Kanjeng Mami, ternyata yang main badminton si Makmur, lihat tuh. Megang raketnya aja 2. No. Le, tadi kan kamu yang Tadi saya udah bilang, Makmur, pagi-pagi begini jangan main badminton. Ini waktunya kerja. Ntar kalau kena orang gimana? Ya kan tadi kamu ngajakin aku, Le. Ngajakin. Aku kan sibuk kerja. Enak aja. Oh, jadi kamu yang ngenain kok ini ke mulut saya? Bukan Kanjeng Mami, Sule. Cari kambing hitam lagi. Udah tahu kena sapi hitam. Kok ngomongnya gitu? Kenapa Kanjeng Mami marah? Sekarang saya tanya, Kanjeng Mami sapi hitam atau bukan? Bukan. Kalau bukan kenapa marah? Biasa aja kali. Mama, stop. Sini kamu. Sini. Kanjeng Mami, sungguh bukan aku yang mukul, Sule. Wah, dia ngeles. Mor, sekarang saya tanya, yang megang raket siapa? Saya, Le. Berarti yang salah siapa? Saya, Le. Kanjeng Mami, dia sudah ngaku. You, come here. You, come here. Come here. Kanjeng Mami, kira-kira anak kurang ajar ini mau dikasih hukuman apa? Kira-kira apa? Kalau menurut saya sih, mendingan ceburin ke empang aja berdua sama Kanjeng Mami. Kok saya lagi? Aku lupa. Makmur, Ya Kanjeng Mami. mana raket sini? Mamor, Ya. mana raket? Kanjeng Mami, kita belajar badminton. Bat, oke? Sebelum ceburin ke empang, kita smash dia dulu. Backhand dulu. Backhand. Gitu saya smash aja. Sekarang servis oper. Udah. Ini kepala, bukan kok. Udah enak aja. Servis TV belum? Bercandanya jelek, setelah kedap. Prikitiu. Kamu ngapain di situ? Ini gara-gara lu nih, Mur. Gue juga jadi ikut-ikutan dihukum nih sama Kanjeng Mami. Akhirnya kebenaran itu berpihak pada orang yang benar. Emang enak dihukum. Kau pikir tuh Kanjeng Mami bodoh apa bisa kamu bohongin? Tapi masih mending kamu, Le. Dihukum suruh tidur laku, Le. Nih, suruh nyiram tanaman pakai air kolam renang, nggak boleh pakai selang. Mondar mandir. Oh, kasihan banget lu, Mur. Ya udah, tukeran mau nggak? Lu di sini, gue yang mondar-mandir. Nah, benar. Iya. Ya gitu dong, kamu berani bertanggung jawab terhadap kesalahan kamu. Ayo. Dah, sini embernya. Ini baru orang bijaksana. Hukuman kok suruh tidur kayak gini. Bukan hukuman namanya, sebuah kenikmatan. Namanya basah.
Kanjeng Mami bikin hukuman kok. Suruh tiduran di atas kain basah. Enak banget. Hah? Ngapain kamu di sini? Hah? Ya, saya sedang mengerjakan hukuman Kanjeng Mami. Emang tadi hukuman kamu apa? Hukuman saya ya memang menyiram tanaman pakai air kolam renang, tapi saya itu lagi tukeran sama Sule. Lah wong Sule yang nawarin kok hukumannya gitu. Bagus. Bagus, bagus, bagus. Kalau gitu kerjakan. Baik Kanjeng Mami. Siapa suruh kamu tiduran? Lah kan memang hukumannya begini Kanjeng Mami. Siapa yang bilang hukumannya ngepel seluruh ruangan ini dari atas sampai bawah? Iya. Loh. Hah? Siapa yang suruh ngepel pakai tangan? Ya kan di mana-mana ngepel memang pakai tangan Kanjeng Mami. Pakai pipi, Makmur. Mak saya ngepel pakai pipi Kanjeng Mami. Keberatan. Iya Kanjeng Mami kalau boleh. Ya, supaya mau jangan pakai pipi. Oh, oke. Kalau gitu saya ganti hukumannya. Terima kasih Kanjeng Mami atas pengertiannya. Ngepelnya pakai lidah. Pakai pipi Kanjeng Mami. Pipi. Nih, yang bagian sini. Ini belum. Geser. Iya. Ini Kanjeng Mami. Iya, sini lagi. Sini. Ayo. Jangan bercanda, cepat. Kapan sih Pak Tio sama Bu Tio itu pulang? Besok. Yang bener kamu, Le? Besok saya tanyain lagi kalau Pak Tio nelpon. Emangnya kenapa sih, Mang? Habis kalau nggak ada Pak Tio sama Bu Tio, hidup kita tuh sengsara, Le. Kamu tahu sendiri Kanjeng Mami, galaknya udah kayak Hitler. Oh, dikit-dikit salah dihukum, dikit-dikit salah dihukum. Oh, lihat nih, makanan kita cuma dapat segini doang. Mana kenyang, Le? Tenang aja, Mur. Gue juga lagi nyari kesempatan nih buat balas dendam sama Kanjeng Mami. Balas dendam apa, Le? Kamu tuh kita dapat makanan segini aja cuma diem-diem begini doang. Hah? Mana? Aku tuh lapar, Le. Mana kenyang segini? Kalau mau kenyang gampang. Biar caranya. Nasi kamu sama nasi ini disatuin. Set. Nah, setelah disatukan, terus dimakan. Lama-lama juga kenyang. Lah terus aku makannya kapan? Lu liatin aja dulu. Nanti setelah aku kenyang, aku akan menceritakan yang sesungguhnya tentang kekenyanganku. Oh, jadi sama aja kayak kita makan berdua ya, Le? Iya, sama. Lu pinter. Pinter-pinter apanya yang pinter? Ya aku nggak ikut kenyang, no. Lu kayak anak kecil aja. Dikit-dikit ngikut, dikit-dikit ngikut. Ngikut kok sedikit. Jadi kalau aku ngikut-ngikut itu kayak anak kecil ya, Le? Berarti aku juga nggak ikut-ikut kamu minum deh. Nih, minummu buat kamu semua. Apa-apaan sih lu? Biar nggak makan semuanya. Wah, kalau begini kayak peribahasa nih, Mur. Apaan, Le? Nasi sudah menjadi bubur. Untung saya jago sulap, Mur. Dilihat, saya bisa menyulap bubur ini menjadi nasi kembali. Caranya, Le? Hah? Lihat, pandang. Simsalabim abrakadabra. Nih caranya, nih makan lo. Jangannya jelek. Maaf Pak, permisi. Oh, akhirnya datang juga. Lawan main catur Pak RT. Ayo langsung main. Maaf Pak, saya bukan mau main catur. Kirain mau main catur. Kan, saya kesini mau numpang nanya. Hah? Mau nanya apa? Rumahnya Pak Tio yang mana ya Pak? Oh, rumahnya Pak Tio. Iya. Sini. Tuh, lurus dari sini, Neng. Tuh, kelihatan tuh. Di pojokan sana. Kelihatan kan? Oh, di situ. Oh. Kalau begitu terima kasih ya Pak. Ya, Permisi. silakan. Oh iya Pak, Ada apa lagi? kira-kira kalau saya taruh mobil di situ aman nggak ya? Oh, si Neng aman dong. Di kompleks ini keamanannya sangat-sangat terjamin. Mobil yang sudah hilang saja tidak dapat diketemukan lagi. Hebat kan? Good kan? Kalau begitu berarti nggak aman dong Pak. Oh, aman dong, Neng. Yang tidak aman itu kalau misalkan mobilnya hilang, ketemu lagi, itu namanya tidak aman. Contohnya, kalau kita main tak kumpet, terus kita ngumpetnya ketahuan sama teman kita,
berarti ngumpet kita tidak aman, ya kan? Jelas kan? Oh itu. Neng, ngomong-ngomong, Neng ini keponakannya Pak Tio ya? Oh, bukan. Saya dokter yang disuruh datang ke rumahnya Pak Tio, Pak. Oh, Neng ini dokter? Kalau Bapak siapa? Saya bukan dokter. Maksud saya, Bapak siapa? Oh, saya RT-nya di sini. Oh, Pak RT. Iya. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Pak. Ya, mari. Pak. Sebentar. Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak Tio sakit apa ya? Oh, bukan Pak Tio, Pak. Tapi anggota keluarganya Pak Tio. Oh, anggotanya. Benar. Emang Pak Tio masih bisa menerima anggota baru ya? Coba aja lihat sendiri spanduk. Permisi, Pak. Baru tahu si Pak Tio buka pendaftaran anggota baru. Aduh, kira-kira berapa ya uang pendaftarannya? Makmur! Makmur! Saya Kanjeng Mami. Makmur, badanku nih panas, tapi menggigil. Pasti aku mau atit. Saya nggak mau atit Kanjeng Mami. Aku nggak nanya. Makmur, Iya. apa di sekitar sini ada dokter yang bisa dipanggil? Oh, ada Kanjeng Mami. Kebetulan tuh tetangga belakang rumah kita ini adalah seorang dokter. Oh ya? Iya. Udah buruan cepet panggil dia, suruh cepetan datang kemari. Berapapun tarifnya akan saya bayar. Laksanakan Kanjeng Mami. Iya. Tapi dia itu dokter yang mujarab apa bukan? Mujarab Kanjeng Mami. Iya, jadi ada tuh ya pasien yang seminggu sakit gak sembuh-sembuh. Tapi begitu ditangani sama dokter ini, langsung bisa menggonggong. Hah? Menggonggong? Iya. Emang dia dokter apa? Dokter hewan. Dokter hewan? Kanjeng Mami jangan keras-keras, nanti kalau kedengeran tetangga kan malu kita. Kanjeng Mami memanggil. Iya. Kamu ada kenal dokter nggak untuk ngobatin manusia, bukan untuk ngobatin hewan? Untuk ngobatin manusia, Aku butuh dokter. buat ngobatin hewan. Manusia. Ada sih. Tapi jauh Kanjeng Mami, harus naik taksi segala. I don't care, gak peduli mau dia naik taksi atau dia naik lift. Yang penting dia itu mujarab enggak. Oh, mujarab sekali Kanjeng Mami. Kemarin aja ada 5 orang pasien yang diobati oleh dia, yang sembuh 6 orang. Wih, hebat. Tuh, kan? Bagus itu. Cepat suruh dia kemari. Ya, berapa ongkos taksinya? Ya kira-kira 200.000. Hah? Mahal amat. Kok mahal sih Kanjeng Mami? Itu sudah lengkap dengan nyasarnya Kanjeng Mami. Rezeki mah kemana? Dapat 200.000. Tapi kemana nih nyari dokter? Permisi, apa benar ini rumahnya Pak Tio? Benar? Anda siapa ya? Saya Dokter Rosa. Saya ditelepon oleh Bapak Tio untuk datang ke rumahnya karena ada keluarganya yang sakit. Apa benar? Cuk, dilantik. Maaf, Oh, maksud saya ini benar rumahnya Pak Tio. Silakan masuk. 200.000 gue utuh dong. maaf. Saya masuk dari pintu mana ya? Dari pintu ini, pintu garasi atau lewat mana? Kalau bisa Mbak, lewat tenggorokan saya. Sini. Ayo dokter. Silakan. Dokter menunggu aja dulu di sini. Loh, pasiennya mana? Ada di kamarnya dokter. Apa nggak sebaiknya saya langsung ke kamar pasien aja? Oh, jangan dokter. Ntar saya lihat dulu apakah pasien itu masih betah sakit atau sudah bosan. Kalau ternyata pasiennya masih betah sakit, baru saya panggil dokter untuk masuk kamar. Kamar siapa? Ya terserah, mau kamar majikan saya boleh. Atau mau kamar pribadi saya boleh. Saya mau cuci tangan. Tangan yang kanan apa tangan yang kiri?
Rezeki gue sekarang berlipat ganda, Mur. Perempuan itu siapa? Namanya Rosa. Cantik, seksi. Pas dengan selera saya. Udah, lu bikinin minum deh. Sama makanannya, apa aja. Untuk menjamu dia. Ayo cepat. Ntar dulu. Kok kamu cepet banget sih dapetin dokternya? Ini strategi, kawan. Gua mesti ngajak ngobrol dulu tuh cewek. Bila perlu, lamaan dikit. Supaya nanti pas ngadep Kanjeng Mami, seolah-olah gue jemput dari jauh. Oh, itu mah bukan strategi, itu akal-akalanmu. Bu dokter, mendingan duduk aja dulu di sini. Saya mau ke kamar Kanjeng dulu. Kamar siapa? Kanjeng. Iya, itu panggilannya Kanjeng Mami, majikan saya. Oh, darah biru ya? Ya tergantung sih. Kalau udah matang darah biru, tapi kalau masih mentah tetap aja merah. Kayak jamblang aja kamu. Maaf Bu Dokter ya. Mendingan Bu Dokter monggo nunggu duduk di sini sambil minum minuman bikinan saya. Biarkan Sule menemui Kanjeng Mami. Silakan duduk. Awas, hati-hati lo. Ya. Itu orang tadi namanya Sule. Betul sekali Bu Dokter. Dia itu adalah seorang pembantu senior di rumah ini. Lah, kalau saya ini adalah supir senior di rumah ini. Tapi ya kadang-kadang suka jadi bikin minuman juga kalau ada tamu-tamu cantik seperti Bu Dokter. Ah, bisa aja Mas ini. Oh iya, nama Mas siapa? Nama depan atau nama belakang? Nama depannya siapa? Honey. Jadi kalau Bu Dokter butuh bantuan saya cukup panggil saya Honey. Hani. Terus kalau nama belakangnya apa? Darling. Darling. Iya. Terus kalau nama tengahnya? Sayang. Sayang. Iya. Jadi terserah Bu Dokter saja mau manggil saya apa. Saya nggak mau panggil kamu deh. Dokternya udah datang. Udah ada Kanjeng Mami. Ih, kamu tuh gak sopan. Sana. Iya, maaf Kanjeng Mami. Dokternya mujarab nggak? Sangat mujarab Kanjeng Mami. Cuman ya itu, syaratnya itu sangat aneh sekali Kanjeng Mami. Syaratnya aneh gimana? Setiap pasien yang datang ke dokter Rosa itu sembuhnya dengan dibentak-bentak Kanjeng Mami. Hah? Dibentak-bentak? Iya. Saya nggak mau. Saya ini Kanjeng Mami, orang yang sangat dihormati. Masa dibentak-bentak sama dokter? Saya nggak mau. Ya udah, kalau Kanjeng Mami nggak mau, berarti Kanjeng Mami nggak mau sembuh. Ya, saya sih kepingin sembuh. Karena aku atut kalau penyakitnya makin parah dan bikin aku cepet mati. Hanya gimana, mau ikut syarat itu atau enggak? Kenapa harus dibentak-bentak sih? Menurut buku Tatang Sutarma, penyembuhan yang diikuti dengan suara bentakan itu termasuk terapi psikologi. Psikologis, Mas. Maksudnya itu. Dan fungsinya adalah mempercepat reaksi obat yang tergandung di dalam badan. Gitu ya? Iya. Ya udah deh, saya ikut aja. Kanjeng Mami nggak usah ikut, biar saya aja yang kesana. Maksudnya, saya ikut aja dengan syarat itu. Wah, kalau Kanjeng Mami ikut dengan syarat itu, saya ikut siapa Kanjeng Mami? Ikut sekarang. Dokter. Gimana? Saya udah bisa masuk kamar pasien? Bisa sih, cuman ada beberapa hal yang harus saya sampaikan sebelum dokter masuk ke kamar. Apa itu? Kanjeng Mami itu orangnya aneh. Aneh gimana? Kanjeng Mami itu kalau lagi sakit pengennya dibentak-bentak dengan suara keras. Kata Kanjeng Mami sih, kalau sudah dibentak-bentak dengan keras, jantungnya akan berdebar-debar, berpacu, darahnya pun akan mengalir deras. Nah, kalau sudah mengalir deras begitu, kata Kanjeng Mami sih, badannya akan sehat dan bugar, begitu. Bener-bener aneh ya? Iya, Tapi nyambung juga sih sebenarnya. makanya nanti kalau Bu Dokter sudah masuk ke kamar, jangan sungkan-sungkan. Suaranya yang kencang, yang lantang, bila perlu maki-maki, nggak apa-apa. Daripada dia sakit, nggak sembuh-sembuh gimana? Oh, gitu ya? Iya, Bu Dokter. Oke deh. Bagaimana? Bu Dokter sudah siap? Siap! Bu Dokter, yang dikagetin bukan saya, Kanjeng Mami. Maaf, cuma sekedar pemanasan aja. Kaget pemanasan, emang sepak bola apa? Tarik napasnya! Iya.
Sudah berapa lama merasa nggak enak badan? 1 tahun? Oh, 1 bulan? Jawab dong, 1 bulan apa 1 minggu? 1 hari. Nah, gitu dong. Dokter saraf. Ternyata balas dendam gua berhasil sekarang. Berhasil? Ya, lu tadi denger kan? Kanjeng Mami dibentak-bentak sama Bu Dokter. Denger sih. Itu tandanya balas dendam sudah dimulai. Oh, Biar Kanjeng Mami ngerasain bagaimana dibentak-bentak. oh jadi Dokter Rosa itu punya dendam sama Kanjeng Mami? Otakku setengah kagak ngerti-ngerti sih lu. Bu Dokter sudah selesai? Saya mau ambil obat dulu di mobil. Bagaimana Bu Dokter reaksi Kanjeng Mami waktu dibentak-bentak? Kanjeng Mami itu sarap kali ya. Masa aku bentak-bentak, dia diem aja nggak ada perlawanan sama sekali. Itu baru salah satu keanehan beliau, Dokter. Baru pertama kali saya menemukan pasien seaneh ini. Padahal penyakitnya biasa-biasa aja, cuma gejala flu. Tapi kenapa ya pengobatannya pakai dibentak-bentak segala? Masih banyak lagi dokter keanehan Kanjeng Mami. Dia itu kalau lagi sakit, pinginnya diperintah-perintah. Oh ya? Ayo, makan ini. Ayo silakan. Begitu. Kanjeng Mami juga suka telur mata sapi. Itu bukan keanehan, Kutil. Oh iya, itu bukan keanehannya Kanjeng Mami, tapi keanehannya sapi. Iya, itu keanehan lu. Sule! Ya, Kanjeng Mami. Kanjeng Mami manggil saya. Ya, saya nggak mau lagi diperiksa sama dokter saraf itu. Hati saya sakit dibentak-bentak sama dia. Suruh dia pulang. Cari dokter yang lain. Wah, sayang Kanjeng Mami. Kalau Kanjeng Mami cari dokter yang lain. Karena saya tadi udah ngobrol tentang penyakit Kanjeng Mami. Dan yang bisa menyembuhkan adalah cuman dokter Rosa, Kanjeng Mami. Emangnya sebenarnya penyakit saya apa? Mohon maaf, Kanjeng Mami. Ini adalah rahasia saya dengan dokter, Kanjeng Mami. Kamu ngomong nggak? Atau kamu saya bikin TPP-nya? Hah? Nggak pilih. Mau jadi TPP-nya atau masih tetap mau kerja di sini? Ya, daripada saya dipecat, walaupun saya berat untuk mengatakannya, saya akan mengatakannya, Kanjeng Mami. Sebetulnya Kanjeng Mami itu mengidap penyakit baru yang dinamakan penyakit gelotinus, Kanjeng Mami. Hah? Penyakit apa itu gelotinus? Gelotinus itu kalau nggak salah saya pernah baca di buku Tatang Sutarma, itu semacam tetanus, Kanjeng Mami. Cuman gelotinus itu hanya menyerang hati dan apelah. Dan itu akan mengakibatkan kematian dalam jangka waktu 5 hari, Kanjeng Mami. Berarti saya akan mati dong. Tenang, Kanjeng Mami. Tenang, tenang. Dokter Rosa lagi mengambil obatnya, Kanjeng Mami. Siapa tahu obat itu bisa menunda kematian Kanjeng Mami. Alah, bisa menunda kek atau enggak kek. Saya kan tetap akan mati dalam waktu 5 hari. Ya, begitu kira-kira, Kanjeng Mami. Oh my God, I'm gonna die, man. Saya bakalan mati. Yes, I know. Kanjeng Mami, maaf. Kalau menangis dengan air mata yang keluar banyak, saya harap kacamatanya dibuka, Kanjeng Mami. Emangnya kenapa, Sule? Kayak ikan julung-julung. Saat yang tepat, di tempat yang tepat. Ya kan, kalau tidur di sini kan langsung rebakan badan, langsung mager maber, wah, nyenyak langsung. Assalamualaikum. Salam. Pak RT itu datang di saat yang nggak tepat. Oh, kok begitu sih, Mur? Lah iya, harusnya Pak RT itu datang ketika saya lagi nggak mau tidur. Oh, jadi saya salah. Ya iya. Oke, kalau begitu, Mur. Jadi sekarang Makmur yang datang ke rumah saya. Lo kok gitu? Biar saya tidak ketemu Makmur di sini. Ribet. Nesu, marah. Udah tua loh kamu tuh. Nggak boleh marah, makin jelek nanti. Ah, sudah. Ada apa, ada apa? Sudah ada. Lagi ngurusin Kanjeng Mami. Oh, si Sule bisa bikin Kanjeng Mami jadi kurus? Siapa yang bilang? Kamu yang bilang tadi, Mur. Katanya si Sule lagi ngurusin Kanjeng Mami. Artinya si Sule bisa bikin kurus Kanjeng Mami. Pak RT. Apa? Pak RT itu dulu sekolahnya nyampe mana ya? Nanya soal sekolah. Ya sampai sekolah. Masa sampai jalan? Ya, susah ngomong sama Pak RT. Iya.
Heran Pak RT juga. Dulu itu Mur, saya waktu kecil susah ngomong. Sekarang sudah tua, orang lain yang susah ngomong sama saya. Hebat kan? Ebring kan? Silakan. Tuh kan mantap. Silakan. Ebring. Mur, saya ada yang nantangin. Sekarang lagi nunggu di rumah. Nantangin Pak RT buat berantem. Main catur. Oh, saya pikir nantangin Pak RT berantem. Enggak lah. Makanya Mur, saya mau pinjem papan caturnya si Sule. Loh, kan Pak RT punya papan catur sendiri. Mamur gak tahu. Itu yang nantangin. Tidak percaya pakai papan caturnya saya. Loh, memangnya kenapa? Dia takut papan catur punya saya berpihak kepada saya. Makanya saya mau pinjem papan catur si Sule. Biar netral. Iya. Tapi emangnya Pak RT itu yakin kalau papan catur miliknya Sule itu tidak berpihak sama dia? Loh, Makmur pernah lihat papan catur si Sule berpihak kepada orang lain? Kalau hal itu saya belum pernah lihat. Tapi kalau RT stres, saya sedang melihat dengan mata kepala saya sendiri. Salah ketep. Enggak saya, Pak. Iya. Kajian tuh. Salah ketep. Wow. What are you doing, Kanjeng Mami? Kenapa diremuk-remuk obat ini? Jangan dong. Buat apa juga minum obat? Toh kata dokter saya akan mati dalam waktu 5 hari. Wah, dokter gimana sih? Masa rahasia soal kematian dibongkar depan pasien? Itu nggak boleh. Namanya itu melanggar kode etik. Kode etik. Ya, maksudnya itu. Udah, Kanjeng Mami, pungutin aja. Siapa tahu setelah minum obat ini Kanjeng Mami mendapatkan mukjizat. Mukjizat? Iya. Menurut buku Tatang Sutarma, mukjizat itu akan datang kapanpun dan dimanapun, termasuk melalui obat ini. Tapi obatnya udah remuk tuh. Harus tetap diminum, Kanjeng Mami. Siapa tahu dengan remuknya obat ini akan timbul suatu kemukjizatan. Ayo dipungutin. Diminum. Tragis benar nasibku ini. Udah mau mati aja kok pakai suruh mengutin obat. Terus minumnya gimana nih? Masukin sini. Nih. Sini. Ya udah nih. Mulutnya Kanjeng Mami, yang sakit kan Kanjeng Mami bukan saya. Kok rasanya gini? Wangi. Wangi. Ah, yang bener Kanjeng Mami. Iya. Masa sih Kanjeng Mami? Iya, kok wangi? Ya kan wangi? Ya, ini obatnya masih utuh Kanjeng Mami. Loh, lah terus yang tadi saya injek-injek itu apa? Wah, ini kapur barus Kanjeng Mami. Hah? Barus kapur? Kapur barus. Namanya juga panik ah. Iya, kapur barus dimakan. Le, Sule. Pak RT. Tadi kan saya sudah bilang kalau Sule itu lagi sibuk ngurusin Kanjeng Mami yang lagi sakit. Ya jadi aku nggak tahu Sule naruh papan caturnya di mana. Wah, gimana ya Mur ya? Sule repot. Ya nantangin sudah di rumah. Sule repotnya sampai kapan sih Mur? Ya sampai Kanjeng Mami sembuh. Wah Mur, itu bisa berhari-hari. Bagaimana kalau saya diizinkan untuk ketemu Kanjeng Mami? Loh, untuk apa? Saya mau bilang Mur, kalau bisa sakitnya dipending dulu. Pak RT ini gimana sih, kayak SMS saja pakai pending segala. Ini soal penyakit Pak RT, bukan soal SMS ataupun rapat RW. Nah ini juga bukan soal penyakit Mur, ini soal main catur. Bisa sebelum. Jadi Sule, nanti kamu bilang sama Tio, sama Hana, sama seluruh keluarga besar saya, kalau saya mau dikuburnya, nggak mau di tempat biasa, harus di kuburan yang elit. Oh, kuburan elit. Iya, saya paham. Udah gitu,
ketika jenazah saya keluar dari rumah, itu harus dibawa naik mobil limosin. Nggak boleh mobil ambulans. Terus nanti ada susunan iring-iringan ya. Kamu catat. Kamu catat. Nggak ada bukunya. Ya udah kamu hafalin. Iring-iringan yang paling depan itu marching band. Di belakangnya itu parade artis. Di belakangnya lagi Itu anak-anak pakai baju veteran. enggak. Kayak karnaval 17 Agustusan meninggal gitu aja. Pokoknya harus yang mewah. Nggak mau yang biasa aja. Sabar dulu Kanjeng Mami. Nih, saya kasih tahu Kanjeng Mami. Tetangga saya dulu pernah mengidap penyakit seperti Kanjeng Mami, gelotinus. Tapi dia bisa sembuh Kanjeng Mami. Nggak sampai mati. Oh ya? Gimana caranya? Dia hanya lari-lari mengelilingi kolam renang 10 kali. Sembuh. Hah? Hanya lari keliling kolam berenang? Iya. Menurut buku... Tatang Sutarma. Bukan. Yuyun Yuningsih. Siapa tuh? Itu istrinya Tatang Sutarma. Kebetulan Tatang Sutarma sekarang lagi ada di luar kota. Ngeles aja kayak bajai. Beneran nih Kanjeng Mami. Menurut buku itu dijelaskan bahwa uap air kolam renang itu tersedot oleh matahari. Yang akibatnya dari situ muncullah yang namanya violet. Itu yang akan menyembuhkan segala penyakit apapun. Violet itu apa? Itu sejenis energi Kanjeng Mami yang mengandung energi-energi positif. Dan itu akan menyembuhkan segala penyakit. Oh iya, iya. Pokoknya saya sekarang mau lari keliling kolam renang. Tar dulu Kanjeng Mami. Kita harus minta pendapat dulu dari dokter. Ngapain tanya pendapat dokter? Karena pendapatan dokter itu lebih besar daripada pendapatan saya. Oh gitu. Oh, bentar-bentar. Oke deh kalau gitu. Yaudah, thanks ya. Dok, saya mau minta pendapat nih. Kanjeng Mami minta diizinin untuk ngelilingin kolam renang. Terus dia ngomong kalau tidak diizinin dia mau bunuh diri. Wah gawat. Kalau gitu biarin aja dia lari mengeliling kolam renang. Kata teman saya yang dokter jiwa tadi, selama keanehannya bisa membantu untuk proses penyembuhan dan tidak berbahaya, biasa aja dilakukan. Ya udah kalau gitu dokter aja yang ngomong langsung sama Kanjeng Mami. Saya udah nggak kuat, capek ngadepin dia. Ngomongnya udah ngaco. Ngaco gimana? Masa saya dipanggil Pidi Aldino? Katanya, wah kamu tuh ganteng sekali. Terus masa saya harus nyium Dokter Rosa? Kan ngaco tuh. Itu bukan ngaco. Apaan dong? Terkutuk. Dokter. Dokter, saya mau lari keliling kolam berenang. Boleh ya? Boleh dong? Boleh kan? Cuma 10 kali kok. Gitu. Ya, please. Bener juga kata Sule. Makin ngaco aja nih orang. Boleh dokter? Boleh ya? 10 kali. Iya. Tapi jangan sampai 10 kali ya. Nanti Kanjeng Mami kecapean. Oh, kalau saya nggak kuat kan sisanya bisa dokter lanjutin. Ya kan? Aduh, saya ini dokter, bukan marinir. Ayo Kanjeng Mami, baru juga 2 putaran. 3 putaran itu. Ya, biar ditambahin. Ayo semangat dong, semangat. Oke, tangannya nggak ada. Nafas gue tinggal seliter. Liter, emang minyak liter. Udah Kanjeng Mami, kalau capek mending istirahat aja dulu. Enggak, saya nggak mau berhenti. Saya belum capek, saya nggak mau mati. Sip, Kanjeng Mami. Kalau begitu, lari lagi. Ayo, silakan. Ready? Oke, si Ready berjalan kembali. Come on. Ini mulainya nih, ngomong aja langsung sini. Nah, Waduh, Kanjeng Mami. oh, Mur, kamu itu bohong. Kata kamu, Kangjeng Mami lagi sakit. Malahan Sule lagi merawat Kangjeng Mami yang lagi sakit. Mana buktinya? Tuh, Kangjeng Mami malah lari-larian. Bener Pak RT, tadi Kanjeng Mami yang bilang sendiri sama saya kalau dia itu lagi sakit. Ah, kamu bohong ah. Pada berisik sih. Ini ada yang lagi berobat. Berobat? Nafasku di mana? Tuh, Mur, cari nafasnya, Mur. Le,
Kamu tuh kalau balas dendam ya jangan kebangetan gini dong. Kelewatan apaan sih lu ngomong kemana aja? Tenang aja, pokoknya nikmatin aja pertandingan ini. Hah? Siapa itu yang tawa? Bukan suara orang ketawa, suara HP. Maaf, handphone saya yang berbunyi. Halo? Iya, saya sendiri Dokter Rosa. Hah? Nggak ada gimana? Sekarang kan saya sedang bersama mertua Bapak. Apa? Mertua Bapak sudah meninggal 7 tahun yang lalu. Lalu, wanita bomber ini siapa? Oh gitu? Yaudah, sebentar ya Pak. Maaf Kanjeng Mami, apa benar ini rumahnya Pak Sulistyo? Aduh, menantu saya itu namanya Bramantio, bukan Sulistyo. Waduh, kalau gitu saya salah alamat dong. Aduh, maaf, dokter saya nggak tahu. Kirain dokter cari rumah Pak Tio yang ini. Kalau rumahnya Pak Sulistyo, tuh di seberang sana. Waduh, maaf sekali saya salah alamat. Gak apa-apa dokter, saya maafkan. Kalau gitu saya permisi ya. Mari. Tunggu dulu dokter. Ya, katanya Sule, hanya dokter yang bisa menyembuhkan penyakit gelotinus saya ini. Penyakit apa? Gelotinus. Saya malah baru dengar nama penyakit gelotinus itu. What? Katanya dokter yang bisa nyembuhin saya. Katanya umur saya tinggal 5 hari lagi. Dan katanya syaratnya dokter nyembuhin saya itu saya harus dibentak-bentak. Loh, kata Sule, Kanjeng Mami tuh kalau sakit maunya dibentak-bentak. What? Dan Sule juga bilang, Kanjeng Mami merasa mau mati dan saya harus mengiyakan. What? Duh, gimana sih? Ini Sule, ini biang keladinya. Sule mana? Sudah lari Kanjeng Mami. Kenapa kamu nggak ikut lari? Hah? Kok jadi saya yang disalahin? Sekarang kamu lari keliling kolam renang. Hah? Cepat! Pak RT juga. Pak RT juga. Saya harus lari? Iya, Pak RT yang bikin dokter ini nyasar sampai di sini. Lari! Iya. Cepat keliling! Lari. Ayo, Cepat lari! dulu. Dokter juga, ya. Nggak pakai alasan-alasan. Sekalian kalian bertiga lari. Iya, tapi kan Apa nggak ada tapi-tapian? Capek. Mau saya ceburin ke kolam renang atau mau lari? lari. Cepat lari! Lari. Huh. Makan mie campur tempe bacem, minum di gelas isinya selek. Kanjeng Mami mau macem-macem. Awas, ada Sule. Sule, sudah bule. Meski troublemaker tapi kagak bikin bete. Orang-orang jadi gemes karena tingkahnya. Lo semua harus pada nonton dia. Kalau kagak nonton bisa-bisa jadi barabe. Sule, I love you. Sule, I miss you. Sule, I need you. prikitiu, 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 prikitiu. Ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya, adik-adik. Ayo semuanya pada ngefans sama saya. Kalau nggak ngefans, nggak friend.